Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dina Sapitri dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini aku mau jelasin tentang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi suatu barang mentah atau bahan baku menjadi barang jadi atau produk jadi. Contohnya adalah kita misalkan membuat suatu perusahaan di mana membuat baju nih. Nah, titik awal dari pembuatan baju adalah kita harus membeli ataupun memiliki bahan bakunya dulu. Contohnya adalah kapas. Dari kapas itu adalah bahan baku. Kemudian kita produksi menjadi kain gitu kan. Kain ataupun benang. Terus kita akan memproduksinya lagi menjadi bahan jadi yaitu baju. Untuk karakteristik perusahaan manufaktur yaitu yang pertama proses pengolahan produk. Contoh pembuatan baju ya, misalkan tekstil gitu kan, industri tekstil itu ada kapas diproduksi menjadi benang, kemudian benang akan diproduksi kembali menjadi kain. Nah, kain diproduksi kembali menjadi baju. Mungkin proses pengolahannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada mesin berskala besar. Nah, kalau misalkan kita memiliki banyak konsumen nih, kita harus ditargetkan misalkan dalam 1 bulan kita harus bikin 10.000 baju misalkan ya. Nah, kita itu wajib banget punya mesin gitu kan, karena kalau misalkan kita nggak pakai mesin pasti akan lambat gitu kan ya, dan nggak mungkin banget kita nggak pakai mesin dalam pembuatan suatu produk gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi itu contohnya nih ada biaya direct cost dan ada indirect cost. Nah, direct cost itu ada dibagi menjadi 2. Lagi ada indirect material. Indirect material itu contohnya misalkan kita nih dari pembuatan baju awalnya itu adalah bahan bakunya kapas. Kita tahu gitu kan, misalkan satuan kapasnya itu berapa, ataupun 1 kilonya berapa, atau 1 karungnya berapa gitu kan, kita tahu ya. Direct. Kemudian ada direct labor, adalah dimana kita mempekerjakan seseorang gitu kan, misalkan tenaga kerja. Kita membutuhkan 20 orang tenaga kerja nih. Nah, itu termasuk ke dalam direct labor. Kemudian ada indirect nih, indirect cost. Indirect cost itu ada 2 juga. Ada indirect material dan kemudian indirect labor. Nah, kalau misalkan indirect ini bukan tidak bisa dihitung, tapi tak kasat mata gitu kan. Kalau misalkan kita membuat membuat baju nih, kita akan menambahkan gunting misalkan, alat-alatnya. Kemudian kita butuh kapur nih buat ditandain gitu ya. Kemudian itu termasuk ke dalam indirect material. Nah, kalau misalkan indirect labor itu misalkan kita butuh satpam nih untuk jaga-jaga nih kain, kalau nggak ada yang menjaga gimana kalau misalkan ada yang mencuri gitu kan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam indirect labor. Nah, kemudian yang keempat proses produksi. Nah, proses produksi ini mungkin dalam waktu gitu kan, kita dalam pembuatan baju dari titik awal kemudian ke barang jadi itu membutuhkan beberapa proses dan membutuhkan beberapa waktu gitu. Kemudian yang terakhir itu pemasaran. Nah, pemasaran kita bisa memasarkan di online shop atau lapak-lapak yang kita bikin gitu kan. Contoh perusahaan manufaktur yaitu contohnya yang pertama itu adalah industri tekstil, di mana ya seperti yang tadi aku contohin dalam pembuatan baju. Industri otomotif, nah di mana industri otomotif itu membuat motor, mobil dan lain sebagainya ya, kalian juga tahu. Kemudian yang ketiga yaitu ada industri elektronik. Industri elektronik itu contohnya handphone, kulkas dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir itu ada industri makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman kalian pasti tahu lah ya,